Perkenalkan, kembali lagi bersama saya Maulana Muhammad Faisal Haris, berasal dari Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi dan Informasi. Saya hari ini ingin menggunakan CorelDRAW dan Corel Laser untuk membuat sebuah desain dan juga mencoba memotong sebuah bahan yaitu akrilik menggunakan mesin laser. Nah, oke, mari kita lakukan. Oke, selanjutnya saya ingin membuat semacam akrilik yang dipotong menyerupai name tag ya. Saya ada contohnya ini seperti ini nih. Ini ada akrilik dipotong, ada tulisannya. Otomatis kita perlu ngedesain dulu bakal dipotong seperti apa. Nah di sini saya menggunakan CorelDRAW ya. CorelDRAW yang sudah ada ekstensi Corel Laser. Di sini saya pertama membuat kotak dulu sebagai bentuk awalnya kan memang kotak ya, dari itu awalnya kotak terus kita coba tulis kata-katanya istilah salah aja. Ini kita buat biar dia itu dalam mode curve. Nah, curve ini jadi kayak ada titik-titik per titik ini apa ya per bagian ini jadi ada titiknya dia. Nah bagian-bagiannya itu jadi lebih jelas gitu. Nah titiknya di mana-mana kan. Nah sekarang kita tinggal gabungin sama si latar ini. Kita masukin aja nih ini ke dalam kan saya rencana biar ini tuh ada di dalam juga. Ya anggap gini. Nah ini biar kena bagiannya gitu. Ini juga jadiin curve. Nah begitu sudah. Sekarang kita mau bikin di sini tuh digambar bukan di yang desain yang saya inginkan dia dipotong gitu. Bagian sininya tuh jadi cuma teksnya aja. Nah ini kita potong gitu pakai bantuan ruler. Bantuan ruler ini buat kayak garis bantu lah. Ntar potongnya bakal kayak gimana dari mana ke mana gitu. Karena kotak juga. Ini saya taruh sini aja untuk. Nah ini coba kita cari titik. Hmm. Oh ya, seperti ini. Nah ini nih, saya lupa pakai shape tools. Nah jadi kelihatan ada garisnya kan. Ini kita masukin bagian sini. Nah kita kasih ada titik di sini. Titik ini tuh fungsinya buat apa? Dia buat kayak garis bantu. Ada tumpuan gitu untuk menggerakkan bagian. Saya jantan dulu ini add. Nah, dia jadi kayak titik tumpu biar nggak bisa digerak lagi lah. Kayak dipaku gitu. Gampang aja gitu. Dan kita tarik. Nah, dia bakal keluar dari bagian ini kan. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian udah. Oh, ya udah jadinya gitu. Nah, karena ini di sini tuh saya pengen ada kayak lancipnya gitu. Ini kita main-mainin lagi ini. Ini di sini. Ini kita kasih titik lagi nggak apa-apa. Nah, udah jadi desainnya. Terus kita tinggal setting ini aja. Di sini saya settingannya pakai ikutin aja lah bahan dan alat di sini seperti apa. Lalu sini size dan sebagainya itu tolong sesuaikan sesuai kebutuhan. Ya ini di sini saya pakai mirror biar kalau di print itu kebalik gitu ya. Oke, engraving ini cukup ini
Terus bisa setting aja lah intinya di berapa. Nah ini harus dicolokin ya soalnya kenapa USB support itu dicolokin. Nah ini pokoknya kalian tinggal setting lah sesuai alat dan kebutuhan. Wah, setting. Nah udah setting nih. Anggap ini udah semua setting kebutuhan kayak ini dia pakai modelnya apa, review dan sebagainya. Udah tinggal setting, kita tinggal itu juga nih device ID-nya. Ntar kalau dimasukin device ID-nya sendiri, udah. Kalau anggap ini udah sampai sini, kita tinggal lanjut ke step berikutnya yaitu colokin ini ke alat. Oke, ini adalah penampilan mesin laser cutting di mana alat yang akan digunakan untuk memotong akrilik berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini terdapat tombol merah, biru dan juga beberapa tombol. Merah itu adalah tombol main switch di mana dia mengaktifkan mesinnya, lalu tombol hijau itu adalah laser switch di mana itu untuk mengaktifkan lasernya, dan terakhir adalah tombol untuk mengatur kedalaman atau intensitas laser. Nah, tombol di sebelah kiri adalah tombol untuk mengatur puluhan. Yang di tengah itu adalah mengatur satuan, dan yang paling kanan adalah untuk mengatur koma, angka di belakang koma. Oke, lalu selanjutnya kita lanjut lagi kembali ke desain di laptop. Nah, pada laptop di sini kita coba langsung ke cutting laser, Corel laser. Nah, di sini kita atur lokasinya dengan mendrag desain gambar untuk mengatur lokasi laser ditetapkan. Nah, bila mana laser sudah dikira berada di tempatnya, kita bisa melakukan simulasi dengan mengatur intensitasnya adalah 0 agar tidak terjadi pemotongan. Hanya sebatas untuk mencoba apakah itu di luar bidang kerja, di luar objek kerja. Apabila ternyata laser bergerak di luar benda kerja, kita bisa menyesuaikan dengan menggeser benda kerja tersebut untuk menyesuaikan kemana laser itu bergerak agar laser tidak bergerak melebihi benda kerja. Apabila sudah dirasa laser dari benda kerja berada di tempatnya, kita bisa meningkatkan intensitas laser. Untuk akrilik kita bisa tetapkan antara 25 sampai 30. Nah, setelah itu tinggal kita tekan untuk memulai starting cutting. Laser berasal dari bagian belakang kiri yang memancarkan secara lurus, kemudian dibelokkan menggunakan cermin, kemudian dibelokkan lagi hingga akhirnya laser mengarah ke arah vertikal ke bawah. Nah, laser tersebut akhirnya dimanfaatkanlah untuk memotong media yang ingin dipotong. Oke, selanjutnya kita akan bikin sebuah kotak LCD gitu, buat masukin LCD PLC gitu, masukin ke kotak. Jadi pertama kita ngukur LCD-nya dulu, itu tuh ukurannya berapa, itu buat jadi dasar. Ntar kalau misalnya masuk, apa namanya, bisa masuk gitu LCD-nya. Nah, kita bikin kotak, itu berdasarkan yang diukur, alasnya LCD itu,
itu panjangnya 80. Nah, tingginya itu 36. Sudah. Sekarang kita bikin yang LCD-nya. Nah, biar dia nggak gerak, ini kita copy aja, copy, terus paste. Nah, dia otomatis belakangnya di sini lagi. Kita tinggal atur ukurannya deh, yaitu 72,30 dikali sama 28. Nah, dah, oke, dah. Kita mau bikin yang ada lubang-lubang gitu, ada 4 lubang, kanan kiri atas bawah gitu, yang di sudut sini, 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 sini. Nah, biar rapi tuh kita bikin kotak dulu aja. Bentar. Nah, ini, sini, sini, sama sini. Nah, sekarang kita bikin lingkarannya di center. Ah, gini aja. Ini center sini. Diameter dia itu 3. Berarti ini 3, ini juga 3. Nah, udah kita udah ini. Nah, tapi dia nggak di center ya. Dia tuh kalau lihat itu agak di mepet ke ini. Makanya fungsi kotak ini tuh biar dia, nah kita pastiin di sini nih. Nah, dia bakal mepet, nggak di center gitu. Ini kita copy aja, kita butuh 4 ya. Oke, ini kan untuk kesan aja ya. Ini kita delete aja nih. Misalnya kan kita nggak punya. Tuh, delete. Ini juga kotak, delete, 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 delete. Nah, ini kalau dilihat itu kan bentuknya LCD, ada lubang-lubang, terus ada plat putih gitu. Nah, kayak bentuk trapesium. Nah, itu kita bikin dulu. Pertama kita pakai garis. Ya, paralel. Betul. Yang ini mah makin aja. Bukan yang garis nanti. Bukan, bukan ini. Nah, ini kita pakai yang 2 point. Nah, ini kita bikin garis. Nah, ini tuh garis yang pertama dia panjangnya ada 14 jadinya. Ini tuh 14. Nah, kita bikin garis lagi. Nah, yang panjang sini tuh 5. Terakhir yang kecilnya itu 3. Ini 3. Nah, udah kita sambung-sambung. Itu tengah ini. Nah, terus kita lagi. Nah, ya kan. Terus kita tinggal pakai garis bantu buat hubungin dia ke sini. Ini ke sini. Nah, terus kita nggak butuh ininya, cuma buat garis bantu aja. Nah, jadi ini gitu ya. Kita pindahin. Nah, sudah. Buat penanda kita ganti warna aja. Ya udahlah. Udah, karena udah gini, sekarang kan kita ini baru rangkaian LCD-nya. Nah, sekarang kita bikin kayak cetakan. Jadi ntar ini tuh bolong chipnya. Ntar kita bikin cetakannya aja, cetakan buat akrilik kotak gitu, bikin kotak. Nah, ini kita bikin aja kotak, kita pakai ini aja biar sama kan. Ukurannya kita gedein.
Oke, sekarang kita bikin bagian sini dulu aja. Di sini ya, kita bikin kotak. Kotak. Oke, ini kita bisa pakai ini. Di sini tuh ada elixir virtual apa nih segmen delete itu nggak hapus garis kalau udah tegak. Nah, terus terus terus. Dah, lanjut ini kita pencet-pencet ini sama ini sama ini. Share. Ini dulu share. Share. Tuh ada dua. Share. Gak sih? Line. Ini kasih line juga. Ini juga kasih line. Dah. Terus biar ini ada ukurannya kan kurang satu nih, kurang yang kanan, ini kiri, ini kanan, tinggal tiru kata aja. Ctrl C, Ctrl V, geser. Dah, terjadi ini sisi depan, ini. Paling kalau mau tambah sisi belakangnya tinggal kita bikin lagi aja, tapi nggak usah pakai isiannya. Tuh, ini digeser. Ini interface-nya. Ini jalan aja berarti. Ya ini pokoknya kidel. Delete. Woi, salah. Delete, ini juga delete. Oh, ini belum ke sini. Delete, delete, delete. Ya, ntar ini jadi ketutup banget. Dah, delete. Dah, bisa aja sih kita kasih modif kayak ini ntar buat kabel masuk gitu bisa. Ya, intinya gitu. Ya, kurang lebih begitulah yang LCD, frame buat LCD. Kita juga bisa mencari sebuah desain sebagai inspirasi ataupun dimanfaatkan secara langsung secara online. Seperti contoh ini saya menemukan bentuk seperti ini. Ini lucu nih. Dia menggunakan lingkaran-lingkaran kan. Ini mata lingkaran, ini curve ini lingkaran. Bisa mungkin mau aja bisa pakai yang freehand gitu freehand. Cuman ini bentuk-bentuknya itu melengkung-melengkung nih bisa pakai apa namanya? Jadi elips gitu nih. Ya kita bisa gini ntar kita gambar di tengahnya kita hapus gitu kan garisnya yang penting biar garisnya setengah aja
kita bisa pakai macam-macam. Ini juga kita coba lihat kalau ini itu ukurannya berapa sih. Ini tuh ukurannya contoh aja, contoh ini minimal tuh ya tuh 400 kali 390 mm. Tapi nanti juga kalau di misal Corel Laser ya ikutin kan, berarti akrilik atau bahan apapun ukurannya harus memenuhi ini. Coba kita lihat, ini ada yang bentuknya seperti diamond. Ini tuh ukurannya sekitar minimal ya 96 ke 80 lah. Nah ini kita bisa membuat, bisa menggunakan garis-garis saja atau mungkin kita pakai segitiga gitu kan. Jadi kita buat-buat, kita bisa manfaatkan untuk gantungan dinding dan sebagainya. Ya intinya seperti itu sih. Coba kita cari gambar lain. Ini bisa juga kita membuat sebuah desain. Nah, bisa juga kita membuat desain seperti ini. Ini ada desain di mana yang membuat ini tuh membuat sudah satu set pak. Ini semacam papan yang berfungsi untuk menahan. Jadi ini tuh alasnya. Alasnya itu nanti bakal dimasukkan ya, segitiga jadi alas, lalu kemudian tinggal masukin papan. Nah, papan ini bisa entah buat cetak kenapa atau apapun. Intinya kita bisa membuat desain yang bisa semacam puzzle. Jadi kita tinggal masang-masang, nanti udah jadi gitu kan. Nah, biar salah print. Ini mirip seperti yang tadi dibuat di kotak SD gitu. Dipasang-pasang-pasang gitu, bisa dipasang. Nah, coba kalau yang ini tuh ukuran minimal berapa sih? Ini tuh minimal 176 kali 165. Bukan, 302 kali 312 ya. Segitulah ya. Hebat sih. Lalu ada desain lain, ini cukup bagus ini. Ini kotak-kotak semacam kupu-kupu. Nanti kalau misalnya dipotong framenya luar saja nih. Terus. Ya. Atau misalnya nih, ini tuh kotak, ada kotak. Ini bisa jadi kayak cetakan, ngecat atau apa gitu. Jadi ntar yang bolong itu yang dicat ini. Nah, bisa juga kayak gitu. Terus apa ya? Sudah sih, mungkin desainnya saya lihat seperti itu. Oh, ada ini juga sama. Ini ada desain di mana cukup menarik ya. Ini bentuknya macam-macam, langsung 4 macam dalam satu halaman. Ini bisa memanfaatkan kotak ataupun garis-garis, entah mungkin basic tools. Ini kita bisa ah, nah ini kita pakai basic shapes atau apa, bisa aja ya. Nah ya, ini kita bisa manfaatkan segala macam bentuk, pakai ini juga bisa di polygon. Nah, kita pakai cari yang segi 6, kita tempel-tempel, atau segi 4 nih tempel-tempel. Ini segi 6 juga, cuma ditimpa-timpa. Ini pakai garis, terus mungkin dia pakai apa namanya, ini 3 point, bukan yang ini, yang mana tadi. Nah, 3 point curve. Nah, bisa bikin gini lah, nah bisa bikin gini kan buat bagian sininya, bisa kalau kita bikin pakai lingkaran terus dipotong, bisa kurang lebih begitu ya. Kita bisa memanfaatkan desain yang ada di secara online. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.